Tidak usah aneh-aneh, Gus. Jika perkara ini sampai ke polisian, berarti kamu. Ucapan laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar. Aku tidak lapor. Aku juga tidak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua. Sudah, selesaikan sendiri, kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal. Pernyataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerah baju abangku. Melihat hal itu, Kang Armani yang di sebelahnya langsung mendorong tubuh Kentung hingga mundur beberapa langkah. Dan setelah itu, kamu ini setan. Omonganmu tidak memiliki dasar. Apa masih kurang mengajar orang sampai mati? Ucap Kang Armani dengan emosi melihat kelakuan preman itu. Kamu siapa? Mau ikut campur? Balasnya dengan nada tinggi. Tidak perlu pandang aku siapa. Mengertilah siapa yang kamu ancam itu tadi. Cucu pendiri desa ini, ucap Kang Armani. Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu. Akhirnya, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Jika dipikir-pikir, sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan massa untuk mengejar Pak Panjalu. Dan kini dia merasa bersalah, juga sangat ketakutan sampai ingin mencari-cari kambing hitam agar dirinya merasa aman, tenang, juga terbebas dari hukuman. Sebenarnya dia telah memulai masalah besar, namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri. Namun kini semua itu telah terlambat dan juga sudah telah terjadi. Kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan. Buah pembalasan atas perlakuan tanpa peri kemanusiaan. Manusia sejati tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain dengan apa yang telah diperbuatnya. Hanya orang pengecut yang berteriak berani, namun malah menuding orang sebagai kambing hitam. Siang itu akhirnya berlalu begitu saja. Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil, karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah. Justru yang terasa, suasana semakin bertambah kisruh dan rusuh. Hal ini disebabkan karena sikap preman yang tetap merasa paling benar dengan pendapat dirinya sendiri bahwa ilmu kesaktian anjing baung yang dimiliki sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata. Sementara itu, jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya. Semua ini menjadi misteri yang menakuti sebagian banyak penduduk desa. Sampai malam, abangku juga belum terlihat pulang ke rumah semenjak siang tadi. Mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini, atau berada di tempat temannya. Aku juga tidak tahu. Di rumah, hanya aku dengan nenek, juga Farida, yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang. Sudah, jangan terlalu difikirkan. Nanti juga ketemu kalau sudah saatnya, kata nenek yang memberitahukan akan hal ini. Iya nek, semoga saja, jawab Farida. Tidak seberapa lama, nenek lalu menyuruhku mencari abang, karena masih cemas jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh preman dan anak buahnya di luar sana. Aku pun segera keluar rumah lagi untuk mencari di mana Mas Pur saat ini. Mas, aku takut mas. Adik angkatku itu memintaku. Ya udah, ayo, sekalian cari kabar berita dari warga. Ajakku ke dia. Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi, walau hari masih siang beranjak sore. Tetapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat. Semua orang tanpa terlihat aktivitas seperti biasanya. Kesunyian itu menyebabkan suasana di kampung ini terasa angker. Padahal kejadian baru, kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin. Namun dampaknya mulai terasa. Sesampainya di rumah temannya, abang pun mereka juga tidak berada di sana. Entah kemana perginya. Lalu kami pun menanyakan keberadaan si abang sama keluarga Kang Armani. Tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi. Timbul pertanyaan di benakku. Masih ada pertemuankah dengan perangkat desa? Atau mereka mencari mayat itu? Kemana Mas Pur ini? Kataku bergumam. Selain ke sini, biasanya kemana Mas Purnya? Tanya Ida kepadaku. Ya nggak tahu, Nduk. Aku kan juga jarang di rumah.
Kataku menjawab, "Ya sudah, jalan saja, sambil mencarinya keliling kampung, Mas." Farida mengajakku. "Ya udah, ayo," jawabku. Kami melanjutkan pencarian. Sampai akhirnya saat hari sudah gelap, kami berdua berhenti tepat di depan rumah Pak Jalu. Pintu dan pagar rumah itu tertutup, di mana pergi istrinya. Memang selama ini mereka hanya hidup berdua tanpa memiliki keturunan anak. Halaman rumah yang luas itu pun sepi, yang biasanya banyak kendaraan tamu pasiennya terparkir di situ. "Ini rumah Pak Jalu itu, Nduk, tapi nggak ada orang. Mungkin istrinya pulang ke kampung sebelah di tempat saudara almarhum," kataku memberitahu adikku. Dia hanya mengangguk, lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah yang terlihat sepi itu. Tidak seberapa lama dia menarik tanganku, mengajak pergi menjauh dari rumah ini. "Kenapa, Nduk?" tanyaku. "Sudah, nanti saja, Mas, aku ceritakan," ucapnya sambil terburu-buru berjalan. Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan. Dia hanya mengajak pulang ke rumah dengan sangat cepat melangkah. Hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah, dia langsung masuk dan duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri. "Ada apa sih, Nduk?" tanyaku yang duduk di sampingnya. "Di rumah Pak Jalu tadi ada banyak sekali anjing, Mas. Yang besarnya hampir segede sapi, Mas. Matanya merah, melihat ke arah kita," katanya memberitahukan apa yang Farida lihat. "Masa sih, Nduk? Kok aku nggak ngelihatnya?" kataku menjawab. "Sumpah, Mas, banyak banget. Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumahnya Pak Jalu," imbuhnya menjelaskan dengan peluh yang banyak menetes. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini, dia yang diminta untuk mengungkap misteri ini. Namun, aku juga sangat yakin dengan kemampuan adik angkatku ini. Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa. Mudah melihat hal ganjil di luar nalar. Dia juga memang terlahir dengan keistimewaan ini, yang juga terus diasah dan dibimbing oleh Pak Waluyo sang ayah. Aku yakin jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu asuh baung, dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya. Itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan. Aku mulai memberi kesimpulan. Itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, Mas. Sebaiknya diberitahukan pada Mas Pur agar cepat dicari tahu kebenarannya, katanya memberi solusi. Hanya saja di mana perginya abangku ini, kami berdua sudah mencarinya namun tidak juga ketemu. Yang bisa kami lakukan kini hanya menunggu Mas Pur pulang. Malam ini sekitar jam 10 malam, aku hanya berbaring di dalam kamar, mencoba untuk tidur namun belum juga datang rasa kantukku. Terdengar suara lolongan asuh baung, terdengar jelas meski sangat jauh, hingga berkali-kali suara itu melolong panjang. Buru-buru aku bangkit lalu keluar rumah, mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu. Aku berdiri di halaman rumah yang sepi. Malam ini bertepatan dengan purnama yang berbentuk sempurna, dengan cahaya yang membentuk cincin mengelilingi. Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya keemasan itu. Awan melintas perlahan, terbawa angin yang menerpa diri ini juga. Sampai berkali-kali lolongan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Mas, adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah. "Duk, nggak tidur?" kataku bertanya. Dia muncul, Mas," jawabnya, justru memberitahukan hal gaib padaku. Aku hanya berjalan ke tengah jalan, lalu melihat tanah di mana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa. Dan tiba-tiba, kulihat di sana ada sosok hitam yang sangat besar, tingginya sampai hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya. Di bawahnya, ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya, yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa. Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan, namun jelas, dengan rambut panjang dan mata berwarna merah. Ada juga seperti asap yang menutupinya, tetapi semua itu bagai fata morgana. Mata ini dapat menembus alam nyata meski sosok itu terlihat. "Ini apa?" tanyaku kepada Farida. "Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu, Mas. Kalau bocah-bocah itu, dia tadi hanya menjilati sisa darah di sana,
dari kemarin sudah seperti itu. Jelas Faridah. Pantas saja gak mati. Parewangan dukun itu makhluk ini, kataku. Ini baru salah satunya, Mas. Parewangan aslinya ya ilmu hitam di dalam dirinya itu, jawabnya. Terdengar suara nenek memanggil kami. Beliau memberikan satu ember berisi air dan gayung. Nak, disiram bekas darah itu. Baca ayat kursi dengan solawat, suruh nenek. Lalu, aku menyiramkan air satu ember itu, tepat di tempat makhluk hitam besar ini berdiri. Nenek dan Faridah menunggu di depan rumah, hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Tentu, doa juga teriring oleh nenek juga adikku. Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung menghilang. Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan. Kemudian, aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu. Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan lolongan anjing siluman itu yang melolong sangat panjang. Meminta perlindungan di balik kekuatan setan, mereka hanya akan memberikan kuasanya tanpa keabadian. Ketika masa perjanjian itu usai, maka semua yang ada, jika terbelenggu ke dalam alam sana, mereka dengan penyiksaan. Suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental. Seolah-olah setan-setan berarakan keluar dari sarangnya. Mereka seperti mendapat panggilan dari siluman asup baung. Aku berjalan pulang, ingin bertemu dengan nenek juga Faridah. Namun ternyata, tepat di sebelah kiriku, aku sudah ditatap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan. Kuntilanak dengan bau bunga melati itu terus membarengi langkahku sembari wajah yang terus menatap ke arahku. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan. Aku mempercepat langkahku. Namun semakin aku mempercepat langkahku, wujud menakutkan itu terus bergerak mengikutiku, persis sejajar denganku, dan mukanya terus menatapku. Tatapan matanya tajam, hitam pekat tanpa berkedip, dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek dengan Faridah yang berdiri menungguku, kuntilanak itu menghilang. Cepat, Mas, cepat! Faridah setengah berteriak menyuruhku. Iya, kenapa sih? Jawabku dengan mempercepat langkah. Itu, Mas, itu. Di belakangmu ada anjing besar. Dia memberitahuku. Namun, aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu. Untuk memastikannya, aku berhenti dan berbalik. Namun sama sekali tanpa terlihat apa-apa lagi. Hanya wujud wanita seram tadi yang kini sudah menghilang entah kemana. Cepat, buruan pada masuk rumah, suruh nenekku. Iya, Nek, iya, jawab kami berdua yang langsung mengikuti beliau. Tanpa berhenti, lolongan itu terus terdengar. Lalu dari kejauhan terlihat dua orang tengah berjalan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka adalah Mas Pur dan Kang Armani pulang ke rumah. Mereka hanya sebentar saja di rumah, mengambil sesuatu dari dalam kamarnya, lalu kembali berpamitan meninggalkan rumah lagi. Nenek hanya berpesan kepada mereka berdua untuk berhati-hati. Seakan nenek sudah paham apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka pergi. Aku tak ketinggalan meminta izin kepada nenek untuk ikut pergi bersama mereka. Aku ingin tahu kelanjutan peristiwa ini. Dengan restu nenek, akhirnya aku mengikuti mereka menuju rumah Pak Kiai. Dan ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu, yaitu tentang lolongan asup baung itu. Lolongan anjing siluman itu yang tiada henti, seperti sedang membangun lelembut di sini. Kalau semua sudah siap, ayo berangkat, ajak Pak Kiai. Langkah beliau kami ikuti. Kami berjumlah kurang lebih 13 orang, berjalan mengiringi Pak Kiai dan Pak Lurah. Semua berjalan dengan mengumandangkan takbir juga solawat. Suasana menjadi riuh terdengar. Warga yang mendengar rombongan ini banyak yang mengintip dari dalam rumah tanpa ikut serta dengan kami. Mungkin mereka masih berselimut ketakutan atau memilih aman dengan menjaga anak istri di rumah. Setelah sampai di rumah Pak Panjalu, terlihat Pak Kiai membaca doa lalu berbalik menghadap ke arah kami, menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu. Ketika pagar itu dibuka, sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya. Sangat besar dan tinggi, namun hanya seperti ilusi terlihat,
Jika ada yang bisa melihat, jangan takut, harus berani. Kembali pemuka agama itu memberitahu. Setelah mendengar kesanggupan kami semua, mulailah kami melangkah masuk ke halaman rumah itu. Angin kencang tiba-tiba meniup. Sosok hitam setinggi pohon kelapa itu lalu menggeram dengan suara yang keras, menghardik kami semua, memperlihatkan tatapan matanya yang merah menyala, tanda tidak menyukai kehadiran kami. Sosok itu menggoyangkan beberapa pohon dengan tangan besarnya untuk menakuti kami. Namun, ia hanya mampu sebatas itu, tanpa bisa melakukan hal lain lebih dari itu. Sautan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah, menggeram. Juga ada yang melolong sangat lama terdengar. Mendengar itu, bulu kuduku seketika berdiri, terasa merinding. Energi itu terbentur sangat kuat, bercampur hembusan kencang angin di area ini. Dobrak pintunya, suruh Pak Lurah. Beberapa orang maju mengikuti perintah kepala desa itu, lalu mendobrak pintu itu. Dan saat pintu terbuka lebar, bau dari dalam rumah ini sangat menyengat. Ada bau wangi kemenyan, dupa, juga minyak mistik. Rumah terlihat sangat angker tanpa penerangan lampu. Saat salah satu dari kami mencoba menyalakan lampu di rumah itu, bolam itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya saat stop kontak dinyalakan. Kelebatan bayangan berbentuk anjing terlihat, hingga pasang mata menyala itu juga terlihat dari berbagai ruangan. Meski di dalam rumah pun, angin terasa berputar dengan kencang, menyibak tirai, juga menerbangkan beberapa benda kecil. Semua pun mundur menahan mual ketika bau busuk itu tercium sangat menyengat. Bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar dengan penjagaan bayangan anjing siluman. Ada juga yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam sini. Semua terasa panas meski angin meniup. Bebauan wangi sudah menjadi busuk. Ditambah mata mengerikan itu terus menatap dengan tajam. Apa tidak ada yang membawa senter? Tanya Pak Lurah. Tidak Pak, tidak ada, jawabku. Tidak seberapa lama, Pak Kiai berdiri menatap ke arah kamar itu. Ia dengan abangku dan Kang Armani berdiri ke arah dapur dan ruangan lain. Mereka membaca doa, lalu mereka membakari rumah ini dengan membacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan. Secara perlahan, semula tadi di tengah kegelapannya, mata itu terlihat. Kini, gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga terlihat, dengan geraman yang mengerikan. Beberapa kali, gemberincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu. Lalu, cahaya bersinar dari dalam sana, memperlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri. Dengan kondisi seperti saat dia mati, kepalanya pecah, tulang yang patah, pelan bergerak mendekat, meski belum terlihat fisiknya secara jelas. Astagfirullahaladzim, teriak beberapa orang yang menghambur keluar ketakutan. Di mana anjing siluman itu, sekitar 7 ekor berada di samping, juga di belakang sang dukun menjaganya, siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah ini. Kentongan witir dibunyikan memanggil agar semua warga yang masih terjaga untuk datang kemari. Tetapi tak satu pun ada yang terlihat menyusul. Meski terus kentongan itu dibunyikan, hasilnya nihil. Mereka masih diliputi dengan rasa ketakutan itu. Hal ini menjadikan suasana desa seperti desa mati. Beberapa gertakan terdengar dari Pak Kiai. Lalu beliau menggaris lantai itu dengan tongkat rotan di tangannya. Benteng gaib itu muncul dengan bayangan emas, membuat segerombolan anjing siluman juga jasad hidup itu tidak bisa melangkah lebih maju. Tasbih yang ada di tangan 2 pemuda di sampingnya lambat laun memancarkan cahayanya. Jika kini terlihat dari kebatinan, alam ini terlihat sangat jelas. Kami seperti tidak lagi berdiri di dalam rumah, tetapi berada di dalam sebuah gua besar yang lebih terlihat bagai sarang bagi asuh bau ini. Perlahan terlihat pemberetakan tulang belulang yang patah itu, lalu seperti menyambung dengan sendirinya. Pecahan kepalanya perlahan mengatup, dan luka yang terbuka menganga itu menutup, mewujudkan kembali sang dukun seperti saat semasa hidupnya. Lolongan itu terdengar kembali, keluar dari mulut Pak Panjalu, hingga 7 siluman penjaganya memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan. Bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk, bercampur dengan bau bangkai yang semakin menyengat. Bayangan hitam berkelebat mendekat
lalu masuk dalam raga sang dukun itu, membuat teriakan keras, lalu tajam memandang ke arah Pak Kiai, juga Abang dan Kang Armani. "Manusia, apa masih kurang menyakitiku?" Sosok itu mengucapkan pertanyaan dengan nada yang terdengar serak dan berat. "Kehadiranku tidak menyakiti, tetapi untuk menyempurnakan kematianmu," jawab Pak Kiai. Namun sosok itu tertawa kuat, seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya, membalas kami dengan kesombongan yang dia perlihatkan di depan kami semua. Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini. Kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar, jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh juga menyiksanya. Kain berwarna hijau itu sekali disibakan oleh Pak Kiai itu, pusara angin langsung menghilang. Anjing-anjing siluman itu menggeram mundur, seakan takut menyaksikan ketiga orang yang berdiri ini. Semua itu berubah menjadi asap putih, lalu masuk ke dalam raga sang dukun, hingga perubahan wujudnya terlihat. Dimulai dari kepala dan wajah itu terlihat mirip dengan anjing. Tangannya mengeluarkan cakar di jemari yang beruas panjang. Lalu mulut itu sangat moncong ke depan dengan taring dan gigi tajam berwarna putihnya. Raga Pak Panjalu sudah setengah manusia setengah siluman, dan matanya saat dibuka berwarna merah menyala. "Baung! Baung!" teriak Pak Kiai. "Allahu Akbar!" imbu abangku. Saat ini hanya menyisakan 5 orang yang berada di sini, berhadapan dengan siluman Baung. Dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti itu masih membatasi antara kami dengan sosok itu. Walaupun terlihat aman untuk saat ini, kewaspadaan harus tetap ada. Karena sewaktu-waktu bisa saja pria berkepala hewan ini masih menghimpun tenaga untuk menyerang. Lantunan ayat suci semakin jelas dilantunkan. Aku dengan Pak Lurah yang berdiri di belakang mereka juga ikut serta melafalkan ayat-ayat itu. Sampai busur panah dalam genggaman Kang Armani, tasbih di tangan Mas Pur juga sudah menjadi sebuah keris dengan cahaya nur putih. Keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering kusaksikan digunakan mereka saat menghadapi para lelembut. Tongkat rotan dibungkus dengan kain warna hijau itu seketika berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sabit. Sudah ada di tangan kanan Pak Kiai. Mereka kini siap bertempur. Hanya aku dan Pak Lurah yang tidak memiliki apapun. Kami berdua bertugas menguatkan mereka dengan terus melantunkan doa. Dinding ilusi itu perlahan mundur, semakin tipis, hingga gelombang Fata Morgana itu lenyap tanpa terlihat mata, menandakan jika sudah tanpa pembatas antara kami semua. Waktu di mana kini semua siap untuk melumpuhkan. Manusia setengah siluman itu langsung menarik rantai yang mengikat dirinya, menyentakkannya sekali ke tanah dan merubahnya menjadi pedang besar dan menyala dengan nyala api. Sosok itu menyeringai memberi isyarat peperangan. 1 melawan 3 tentu lawan yang tidak seimbang. Arjuno Jaler mengangkat busur panahnya, siap membidik ke arah depan. Begitu juga dengan Adipati Songgobumi. Dengan kuda-kudanya siap menerkam dengan keris nur jagat yang ia genggam. Hanya menunggu Kiai Rogo sejati dengan pedang Rasul gaibnya. Hanya tinggal meneriakkan perintah, maka semua akan melayangkan senjata masing-masing dengan jurus andalan mereka semua. Siang itu, dengan luapan perasaan yang tidak menentu, aku hanya duduk berdiam diri, masih menunggu keajaiban sembari terus melantunkan doa, dan tanpa henti terus bermunajat memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan segera menuai titik akhir. Berharap Kiai beserta muridnya dapat kembali dengan selamat. Tak terasa waktu terus berjalan. Siang pun berganti malam. Hari pun telah berganti, namun semua pertanyaan masih menjadi misteri. Bagaimana akhir kisah ini? 4 malam sudah, Kiai dan juga kedua muridnya belum kembali. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami, masyarakat kampung. Hanya ada 1 orang yang mampu untuk tetap tenang, yaitu nenek. Iya, nenekku, yang dengan keyakinannya bahwa jika Allah maka akan berpihak pada kebenaran, serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang, meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba.
Manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan tanpa ada yang lain, ucapnya. Kata-kata itu beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid. Dan malam ini adalah malam keempat, namun belum ada kabar apapun. Meskipun samar, terlihat sebuah siratan kesedihan yang tertahan dalam hati nenek. Menunggu cucunya tanpa ada kepastian tentu menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu. Meluruskan yang selayaknya diluruskan, membenarkan yang mesti dibenarkan, merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan bagi manusia yang salah meniti jalan kehidupan. Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil peran sebagai sesama manusia dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk. Tuhan, semua ini untuk apa? Tanyaku dalam hati. Masih dalam diam dalam lamunan, tidak lama terdengar suara salam dari luar dengan mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, jawabku sambil membuka pintu. Bapak angkatku tiba-tiba datang malam ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin dan sudah bisa ditebak. Walau beliau jauh, namun ia sudah tahu semua peristiwa di sini melalui telepati yang dibacanya dengan perantara jiwa ketujuh putrinya, yaitu Farida. Loh, Bapak, dengan siapa Pak datang kemari? Silakan masuk. Aku menyambut Pak Waluyo. Bapak sendirian, Nak. Mana adik kamu? Tanya beliau dengan masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Sebentar Pak, saya panggil. Deida sedang tidur, jawabku dengan memberitahu. Sudah, tidak usah Nak. Kamu saja duduk sini dengan Bapak. Ada kepentingan yang ingin Bapak sampaikan kepada kamu, kata Pak Waluyo dengan tatapan serius. Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini, menunggu ia memulai pembicaraan. Bisa ku tebak, tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual, kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang tengah terjadi saat ini. Jadi, kamu harus jaga adikmu dengan hati-hati Nak, karena ajian asuh baung itu mencari jiwa suci yang ditujukan ke Ida. Penjelasan ayah Farida ini dengan sedikit kecemasan. Loh, kok bisa Farida Pak yang diincar oleh setan itu? Tanyaku dengan heran. Karena adikmu memiliki darah suci, keturunan dari titisan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Itu yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing, jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adik kamu, ucapnya. Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan itu. Aku masih tidak percaya jika semua ini ternyata ada kaitannya dengan Farida. Sekarang aku baru paham jika ternyata kelahiran adik angkatku itu masih memiliki penitisan Ratu Pantai Selatan. Pantas saja selama ini dia dapat melihat semua ini dengan gamblang, dan seperti sebuah sinyal jika kedatangannya ke sini sudah menjadi utusan untuk mengakhiri kegentingan ini. Pak Waluyo memberikan penjelasan panjang lebar jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu dari hasil menuntut ilmu dari Pantai Selatan. Asuh baung adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian, dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal, sakti mandraguna. Jika mengalami kematian, maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing dan mengabdi di Istana Laut Selatan. Semua penjelasan Pak Waluyo memberikan wawasan baru bagiku tentang pengetahuan asal-muasal sebuah ilmu hitam dan ilmu kesaktian yang dimiliki berbagai macam persyaratan. Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna jika sang pemilik ajian ini dapat meminum darah dari seorang gadis yang masih memiliki darah titisan. Obrolan kami yang panjang lebar sampai membangunkan Farida. Kemudian dia keluar kamar, lalu menyalami bapaknya dan ikut duduk dengan kami berdua. Kok Bapak malam banget? Ada masalah apa Pak? Farida bertanya dengan nada kecemasan. Tidak ada apa-apa Nak. Bapak hanya menjenguk kamu, juga kakakmu Al. Semua pada sehat kan? Kata Pak Waluyo, menyembunyikan tujuan beliau datang kemari. Sebelum Farida keluar tadi, Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil dengan ukiran naga kepadaku.
Benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan untuk menjaga adikku jika suatu saat nanti kami bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu. Meskipun hati kecilku ini awalnya menolak, karena aku pribadi sangat tidak suka dengan namanya jimat ataupun barang keramat seperti ini. Namun, kini hanya aku tawasulkan bahwa ini hanya perantara sebuah benda dengan kodam di dalamnya, penolong akan semua kehidupan, hanya zat semesta alam. Tiba-tiba, terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk. Bunyi yang menjadi pertanda jika ada kegentingan yang tengah terjadi di malam ini. Kami semua berhamburan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu. "Pak, ada apa ini?" tanyaku pada salah satu warga di situ. "Saya juga tidak tahu, Gas. Mari barengan saja ke sana," jawabnya. Aku mempercepat langkah ketika kulihat kerumunan orang di samping jalan menuju pemakaman itu. Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka. Apapun itu, ingin rasanya segera sampai ke sana dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sesampainya di kerumunan itu, aku langsung menerobos masuk kerumunan warga. Terlihat Kang Armani yang masih duduk memangku Pak Kiai yang terpingsan. Dengan darah keluar dari sudut bibir juga hidung beliau, menandakan luka dalam tengah diterima oleh Pak Kiai. Sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Ia tampak berusaha memulihkan tenaga. Suasana begitu hening, sampai tidak beberapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Terlihat tangannya dengan gemetar menutupkan mata ayahandanya yang berpulang ke rahmatullah. Semua warga masih tertegun menyaksikan itu. Belum ada yang berani mendekati jasad itu. "Mari diangkat saja," pintaku pada seluruh warga. Lalu mereka semua menyambut tubuh Pak Kiai, dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya. Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang agar segera disucikan jasad itu, lalu mengkafaninya. Beberapa warga juga sudah bertugas menggali makam malam itu juga. Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatapan kesedihannya. Terlihat Bunyai, ibunya, dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan terduduk dalam tangis. Aku ikut mengguyurkan air bunga itu, menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu, meletakkan ke sebuah meja yang sudah terdapat kain kafan, kapur barus, juga kapas di sana. Mbah Muroji selaku sesepuh desa langsung membungkus jasad itu, diikat membentuk pocong. Lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda, menutup dengan kain hijau bertuliskan kalimat syahadat. Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani, keranda itu digotong menuju masjid untuk disolatkan. Setelah disolatkan, tepat pukul 3 dini hari, jasad itu disemayamkan. Semua prosesi itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum. Dan hingga sebelum subuh, semua warga sudah menyelesaikan pemakaman Pak Kiai. Sebuah kematian telah terjadi sebagai bentuk perjuangan mulia yang hanya ingin menolong manusia agar dapat ketenangan dalam alam baka. Namun, justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau. Beliau selalu memanusiakan manusia, maka jamaah menyambutnya sebagai syuhada ilahi. Semua prosesi pemakaman beliau dimudahkan. Semua proses sangat cepat, hingga tanah menutup jasad beliau. Sehabis sholat subuh, aku menuju rumah duka, membaca tahlil juga yasin dengan seluruh warga. Sebelum semuanya kembali pulang, pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiang, melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan juga tempat untuk para pelayat. Ingin rasanya menanyakan perihal abangku, kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani? Apa dia baik-baik saja atau sebaliknya? Tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku. "Sehabis ini aku mau nyusul masmu. Dia masih di sana. Aku hanya pulang antar bapak," katanya memberitahuku. "Kang, biar aku saja. Tuntun saja aku. Di sini tentu keluarga masih sangat membutuhkan Akang," kataku membalasnya. "Ini kehendak. Ini harus segera diselesaikan. Bapak sudah waktunya kembali. Hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar," imbu Kang Armani. "Iya Kang, kapan kita berangkat?" tanyaku kembali.
Nanti aku kabari Gus, kamu pulang dulu. Minta restu pada Mbah Pairah, hanya itu yang bisa menjadi penuntun, ucapnya. Aku pulang ke rumah, menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan untuk kembali ke dalam dimensi astral, menyelesaikan yang belum selesai, membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang, dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa. Doa itu yang akan melindungi di mana kaki ini akan berdiri nanti. Kemuliaan hanya disandang oleh para manusia yang mementingkan kemanusiaan, mati secara syahid, julukan bagi para syuhada, untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran. Sesampainya aku di rumah, belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran, kulihat dari kejauhan abangku berjalan dari arah jalan yang berlawanan. Langkahnya gontai, tertunduk lesu sembari melihat jalan tanah yang bertata bebatuan. Ia seperti terlihat seperti memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat. Aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam tengah dialaminya, yaitu berpulangnya sang guru. Hal itu wajar terjadi karena sedari kecil Mas Pur dan Kang Armani menekuni pendidikan keagamaan dan kebatinan di bawah asuhan Pak Kiai. Pak Kiai sendiri selain menjadi guru, merupakan pengganti sosok ayah untuk abangku. Ilmu serta bimbingannya lah yang menghantarkan jati diri abangku sampai detik ini. Maka tak heran jika kepergian Pak Kiai memberikan pukulan telak bagi jiwa dan batin Mas Pur. Mas, sapaku padanya. Iya Le, ayo masuk rumah, jawabnya. Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek. Rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau terpancar sangat jelas. Setelah Mas Pur menyalami nenek dan Pak Waluyo, kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati di dalam sana selama berhari-hari. Mas Pur bercerita bahwa ternyata pertarungan itu sampai sekarang belum usai. Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah, Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan. Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang. Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu hanya tersisa 1, sementara 6 siluman asu baung penjaga raga Pak Panjalu sudah berhasil mereka musnahkan. Tadi Kang Armani berencana untuk menyusul ke sana denganku, Mas, ucapku setelah mendengar ceritanya. Aku pulang karena sosok itu menghilang. Kita harus waspada, karena jelmaan siluman itu pasti akan menuntut balas pada warga sini, ucap Mas Pur. Sejenak, kami tersentak mendengar kata-kata Mas Pur. Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke warga. Ketakutan dan suasana yang mencekam pasti lebih mengental. Ketidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami. Jadi, selanjutnya bagaimana, Mas? Tanyaku pada Mas Pur. Sebentar lagi, aku ke rumah Pak Bayan, agar beliau segera mengumumkan kepada warga, supaya mereka lebih waspada, jawabnya. Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan minum kopi dan menghisap sebatang rokok, ia beranjak ke rumah kepala desa, memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati. Mas Pur meminta berita ini segera disiarkan agar seluruh penduduk lebih waspada, karena yang ditakutkan jika didemit itu kembali dan meneror warga kampung ini. Tidak beberapa lama kemudian, terdengar pemberitaan perihal peristiwa tersebut dari masjid. Warga diminta untuk lebih waspada, karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran, bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini. Setelah mendengar pengumuman itu, tampak warga riuh berlarian menuju rumah kepala desa. Mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas mengenai peristiwa tersebut. Sudah, kamu di rumah saja. Jangan ikut campur. Biar itu menjadi urusannya abangmu, ujar nenek kepadaku. Iya Nek, iya, jawabku. Sebenarnya, aku sangat penasaran dengan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga desa. Akan tetapi, bagiku, menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan. Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas akan kondisi Mas Pur. Jadi, aku tidak ingin menambah beban pikiran beliau yang sudah sangat tua. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa dan warga berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga. Dalam kegentingan malam ini,
beberapa warga berjaga dengan melakukan ronda. Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok, serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan. Sementara yang lain berjaga-jaga, kami menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiang Pak Kiai. Duka masih menyelimuti keluarganya dan warga yang ditinggalkan. Kami luruh dalam khidmat, ratap dalam kusyuk, mengantarkan doa kepada Sang Ilahi, sekaligus untuk mengenang jasa, kesantunan, keilmuan, dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaannya. Selesai acara tahlil, terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan, saling menguatkan, dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir. Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani. Mereka tampak menahan kobaran amarah, sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan. Aku dapat membaca itu. Selain keduanya merasa kehilangan dan merasa juga ingin segera menyelesaikan semua ini, kami yang ada di situ hanya berani melihat tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka. Dan tiba-tiba, aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin, seperti sebuah panggilan. Tapi entah apa itu, aku juga tidak dapat menyimpulkannya. Lalu kemudian, Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya. Mereka melihat ke arah luar. Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam dan gelegar dahsyat juga terdengar. Bagai portal gaib sudah terbuka. "Segera, pulang nak, jagain nenek," kata Mas Pur yang menyuruhku pulang. "Iya mas," jawabku sambil bergegas pulang. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding. Auman panjang asuh baung terdengar dari kejauhan. Mendengar auman itu, dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar. Degup jantung terpacu tidak beraturan. Bukannya aku merasa ketakutan, tetapi lebih kerasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar dari dalam raga dan berbenturan dengan aura murni diri dari dalam diriku. Apalagi ini, gumamku menahan kekuatan yang terasa luar biasa. Setelah berusaha sedikit menenangkan diri, aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang, menjaga orang yang berada di rumah, seperti yang diinginkan oleh abangku, karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang, siap menuntut balas, atau hanya sekedar meneror warga. Yang jelas, hal ini tidak bisa lagi diabaikan. Tabu peperangan akan segera kembali menggenderang. Selama perjalananku kembali ke rumah, terdengar berulang kali siluman itu melolong. Aumannya membahana, memecah kesunyian malam yang terasa mencekam, membuat dada ini terasa semakin panas. Dan sesampainya di rumah, aku bergabung dengan nenek, Pak Waluyo dan Farida, yang seperti sudah menantikan kepulangan kami. Aku pun menceritakan apa yang tengah aku alami. Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya, ada hubungan apa diriku dengan siluman itu? Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku. Mereka juga tampak bingung karena mereka tidak mengerti yang terjadi padaku. Namun, berbeda dengan Pak Waluyo yang tersenyum sembari menatapku, seakan ia paham dengan keadaan yang kualami. Melihat senyum Pak Waluyo, membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang diberikannya kepadaku. Benda ini, apa keris kecil yang diberikan bapak angkatku sebagai pegangan yang membuat benturan kekuatan itu muncul? Gumamku. Aku juga merasakan hal yang sama mas, seperti ditarik saat mendengar lolongan itu, kata Farida memberitahuku. Kenapa kamu jadi sangat peka dengan sosok itu, Nduk? Tanyaku pada Farida. Karena ajian itu berhubungan dengan adikmu, Le. Makanya dia jadi peka, dapat melihat dan merasakan kehadiran siluman itu. Pak Waluyo menjelaskan. Berhubungan bagaimana, Pak? Tanya Farida. Jadi, kamu itu terlahir dengan titisan darah ampuh dari pemilik ilmu tersebut, Duk. Dan kesempurnaan dari ilmu itu akan tercapai jika dapat meminum darah yang masuk dalam tubuhmu, ucap Pak Waluyo. Kami terkesima mendengar penjelasan Pak Waluyo. Namun Farida terlihat hanya mengangguk tanda paham, tanpa ada aura ketakutan atau kecemasan yang muncul di raut wajahnya.
Jelas terlihat jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini. Dan Faridah tampak seperti sudah jauh lebih paham tentang situasi ini. Ketika malam semakin larut dan semua orang terbuai dalam mimpi, aku hanya bisa terbaring tanpa bisa memejamkan mata. Mas Al, suara Faridah tiba-tiba memanggilku. Iya, Duk, ada apa? Tanyaku sambil berjalan menghampirinya. Siluman itu dekat di sini, Mas. Di mana, Duk? Di mana? Di mana wujud itu? Aku menjadi penasaran. Dia berdiri, Mas. Tepat di mana nyawa terakhirnya tercabut, Mas. Jawabnya. Mendengar perkataan Faridah, aku dan dia memutuskan untuk langsung memastikan hal itu. Kami berjalan keluar rumah dan menuju ke arah lapangan yang merupakan tempat dukun itu mati. Sesampainya di sana, kami melihat sosok Pak Panjalu berdiri dengan kondisi yang sama persis seperti dulu. Tulang-tulang yang bengkok patah, kepalanya pecah, rantai yang masih melilit di tubuh itu. Tatapannya mengarah tajam kepada kami berdua yang berada tidak seberapa jauh darinya. Apa maumu, Pak? Masih kurang membawa keributan, juga sampai merenggut nyawa manusia? Tanya Faridah dengan penuh keberanian. Kafani aku. Kata-kata itu berulang kali terdengar dari suara beratnya. Pintamu dikafani, tinggalkan raga manusia itu, maka aku akan kafani. Sambung Faridah kembali. Kafani aku. Suara itu kini semakin jelas terdengar. Tiba-tiba secara perlahan, matanya berubah menyala seperti mata anjing, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajamnya dengan taring runcingnya. Rangannya menggema menandakan situasi sudah tidak lagi aman. Suatu saat, ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua. Melihat itu bukannya takut, justru Faridah malah maju di depan, seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku. Siap, Mas, siap, tanya gadis di depanku ini. Iya, Nduk, Mas siap, jawabku sigap, walaupun masih belum tahu maksudnya. Dan tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami. Lalu hanya sekedip mata, wujud itu berubah menjadi siluman bertubuh manusia, berkepala anjing hutan. Itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya, saat berada di dalam gua alam gaib. Jiwa yang sudah menyatu dengan iblis adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan. Karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya justru membuat manusia yang menolongnya terseret menuju kematian. Kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan, yaitu sosok manusia berkepala anjing liar. Dari sorot matanya dan geramannya terlihat keganasan luar biasa, siap mencapik-capik tubuh gadis yang berada di depanku, dan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam. Jika dia ingin melompat dan menerkam, tentu hal itu sangat mudah baginya, karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja. Secara perlahan, bayangan hitam besar itu tiba-tiba mulai muncul dan memperlihatkan wujud raksasa hitam yang dipenuhi bulu. Genderuwo ini merupakan perewangan sang dukun yang bersarang dari cincin yang dikenakannya semasa hidupnya dan menjadi kesaktian tersendiri buat Pak Panjalu. Mulai baca takbir, Mas, mulai baca takbir, suruh Faridah. Aku langsung mengikuti seruan adik angkatku itu, menggemakan lantunan takbir, mengesahkan asma ilahi. Tidak beberapa lama, tanpa hitungan detik, seketika kini kami sudah berada di dalam gua serangla lembut. Mataku belum bisa jelas melihat isi gua, karena sinar putih yang sangat menyilaukan memancar tepat di hadapanku. Secara perlahan, kemudian sinar itu meredup dan masuk ke dalam tubuh Faridah. Setelah cahaya menghilang, aku bisa melihat Faridah kini terlihat berbeda dengan balutan kemben dan jarik berwarna coklat. Sabuk gelang juga busur, serta sarung anak panahnya semua terlihat berkilau keemasan, bagai Sri Kandi jika dalam toko pewayangan. Namun ini wujud masuknya sang titisan. Geraman itu kembali terdengar sebelum akhirnya siluman asu bau melompat menyambar cakaran tajamnya. Dengan piawai,
tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wuluh, Baruno Jagat Praweswari. Beberapa gerakan setelah mengamankan diriku, Farida mencabut anak panahnya dan membidikan tepat melesat ke arah siluman itu. Lesatan panah itu seperti cahaya, lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat ketika anak panah itu mengenai dinding gua, membuat longsor dan mengakibatkan bebatuan menghambur berserakan. Dok, aku mencoba memperingatkan bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar. Cabut kujang keris itu, Kang Mas, suruhnya padaku. Aku mengeluarkan apa yang dimaksud. Benda yang tengah berada di tangan kananku tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Cahaya memancar dari benda tersebut. Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya, dan secara perlahan benda itu naik ke udara, bergerak terbang mengitarinya. Seperti dia gerakan, pusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengitari raga Farida. Kemudian, cahaya yang memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuhnya, membuat dirinya mampu menatap tajam di antara angin yang mengembus kencang, memutari seluruh tempat ini. Sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding dengan pamor kedikjayaan Aji Barang yang melebur dengan sumber diri. Allahu Akbar. Hanya lafal itu yang keluar dari mulutku ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tidak biasa. Takjub dan kagum itu yang kurasakan saat menyadari jika Farida adalah titisan Dewi. Farida pun membaca rapalan. Mendengar rapalan itu, bumi yang terpijak serasa gempa dan bergemuruh. Suasana menjadi hingar-bingar. Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin. Tidak berapa lama, sosok di depan kami terlihat menutup kedua telinga runcingnya itu dan menggeram kesakitan. Tampak bayangan hitam besar itu keluar dari dalam tubuh itu, lalu bersimpuh. Beberapa kali terlihat sujud kesakitan. Genderuwo yang menjadi pelindung diri sang dukun terbakar. Gemuruh itu kembali datang lebih dahsyat ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di pertempuran ini. Tiba-tiba saja Kang Armani dan Mas Pur tiba dan berdiri tepat di sebelahku. Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan sebagai wujud mereka dengan linuih masing-masing. Jangan ikut campur, ini menjadi urusanku, ucap Dewi Wuluh Baruno Jagat Prameswari. Kami secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu, hanya diam tanpa menyuarakan apapun, menandakan persetujuan. Semua kekuatan yang ada dalam diri kedua laki-laki di sampingku langsung terhimpun menjadi cahaya yang perlahan terbang, seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah. Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah yang bersiap dibidikan oleh Farida. Ketika kilapan itu menjadi satu, itu menandakan memusatkan kanuragaan mereka. Kemudian panah itu langsung dilepaskan dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar dan berguling beberapa meter, menghantam batu besar dengan anak panah menancap di dadanya. Kembali suara gelegar sekeras halilintar terdengar. Cahaya itu memecah, menghancurkan siluman Asu Baung itu. Bersamaan dengan hancurnya Asu Baung, tiba-tiba raga Pak Panjalu terjatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya, hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan. Mati kehendak Tuhan, kembali karena kehendak Tuhan. Kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya ajian Asu Baung dan kembalinya raga sang dukun. Kami mengembuskan napas lega dan mengucapkan lantunan ucapan syukur. Sungkingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya. Sampai kemudian alam kembali normal. Kini kami semua tepat berdiri di tempat Pak Panjalu meninggal, dan mayat itu juga tertelungkup berada di tempat semula. Akhirnya mayat Pak Panjalu sudah dikuburkan dengan selayaknya, terbungkus kain kafan seperti manusia pada umumnya, disolatkan juga disucikan. Namun kehendak kembali diri sejatinya itu hanya kehendak Sang Pencipta. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing
yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini, jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara juga sarana, dia yang sudah mati, semoga diberikan ketenangan, dan untuk yang membuat kematian itu, semoga diberikan pengampunan. Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri. Semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan, Sang Penegak kesalahan umatnya. Kita hanya cukup selalu berbenah, memohon perlindungan dan pengampunan. Hari ke-7 dari peristiwa ini telah usai. Kehidupan dengan bayangan kengerian telah berakhir, menyisakan ngilu yang membayang, meninggalkan kesedihan dalam duka, kematian yang berbeda, menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan dan mendapat ganjaran tanpa pengampunan. Kepala preman juga meninggal setelah 2 tahun merantau, dan terdengar kabar jika dia mati secara tragis dibunuh oleh orang. Terkadang sambungan takdir itu tidak terduga, namun kehendak Tuhan itu nyata adanya, dan itu yang selalu dinamakan karma. Nah, seperti itulah kisahnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dari kisah ini bisa diambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.